Baik, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Untuk materi sekarang, kita masuk Fukushu pelajaran bab 23, Niju Sangka, Dai Kara, Dai Niju Roku Madedes. Itu pelajaran 23 sampai 26 ya. Yang pertemuan kemarin kamu sudah mempelajari keberadaan benda hidup dan benda mati. Polanya agak arimas. Masih ingat kan? Yang minggu lalu pakai ga arimas. Nah, untuk pertemuan hari ini kalian di sini belajar mengenai kata kerja yaitu doshi. Bahasa Jepang kata kerja doshi. Yang di sini kata kerjanya dibagi 3, ada golongan 1 namanya godang doshi. Nanti di ulang umum bisa kelihatan ya. Mungkin di UTS kemarin sudah. Sudah dicari kata kerjanya di rumah yang Pak suruh kemarin? Sudah? Belum? Ini masih geleng-geleng kepala ini. Untuk kata kerja, bahasa Jepangnya doshi. Kata kerja dapat dibagi 3 golongan. Yang pertama golongan 1 namanya godang doshi. Mempunyai 9 ciri yaitu berakhiran utsuru, bumunu, kugusu. Di belakang kata dasarnya. Di belakang kata dasar, golongan 1 ada cirinya berakhiran vokal utsuru, bumunu, kugusu. Yang golongan 2 namanya ichidang doshi, itu mempunyai 2 ciri yaitu berakhiran eru dan iru di belakang kata kerja dasar. Kenapa Pak bilang kata kerja dasar? Karena kata kerjanya nanti berubah ya. Bisa berubah tergantung pola yang kalian pakai. Ini pengulangan bab yang kemarin. Terus yang golongan 3 tidak ada ciri tetapi kata kerjanya 2 yaitu kuru dan suru. Ini yang Pak merahkan di sini. Golongan 3 bahasa Jepangnya fuki soku doshi. Fuki soku doshi ya. Nah, kita lanjut untuk golongan 1 vokal u diganti menjadi vokal i ditambah mas. Sekarang kamu belajar bentuk sopan atau bentuk formal dalam penggunaan kata kerja di suatu kalimat. Ya. Yang kata kerja dasar kamu harus ganti ke dalam bentuk mas. Ini sudah Pak suruh kemarin di fotokopi yang kemarin, kamu ganti u-nya ditambahkan mas. Yang golongan 1. Masih ingat? Sudah berlatih? Yang golongan 2, ini yang akhirannya eru dan iru. Kalian ubah, hilangkan ru-nya ditambah mas. Taberu menjadi tabe mas. Perhatikan di bawah. Ada yang bingung perubahan kata kerja dasar dulu? Coba yang bisa, Pak kasih contoh lagi. Hataraku. Coba ubah ke bentuk mas. Hataraku artinya bekerja. Yang bisa angkat tangan. Hataraku golongan berapa? Coba ubah ke bentuk mas. Ingat bentuk mas itu bentuk formal. Silahkan. Siapa yang bisa? Hai Bella Ana Diasang. Katanya Hataraku ya Pak ya. Hai.
Hataraku termasuk ke golongan 1 karena di belakangnya terdapat kata ku. Jika diubah menjadi hatarukimas. Ya, hatarakimas. Ya, U-nya diganti menjadi I ditambah mas. Misalnya saya bekerja di mana gitu, misalnya di belakangnya pakai hatarakimas. Terus Pak mau bertanya, apa perbedaan hataraku dengan hatarakimas? Kan sama artinya bekerja. Biar yang lebih gampang, lihat yang kelompok 2. Taberu menjadi tabemas. Artinya sama-sama makan. Apa perbedaannya? Masih bela anasang? Pasti kalian bertanya juga, artinya sama, kok bisa beda dia? Gitu. Taberu artinya makan, tabemas juga artinya makan. Perbedaannya apa? Kalau Yang lain mungkin diubah yang lain ke namanya. ya. Hai Wirasang. Kalau taberu itu kan belum dirubah menjadi bentuk sopan. Kalau tabemas itu dia sudah dirubah menjadi bentuk sopan. Kurang keras ya, Wirasang Moichido. Ulang lagi sekali. Kalau taberu itu kan belum dirubah menjadi bentuk sopan. Tetapi tabemas itu sudah dirubah menjadi bentuk sopan. Ya, bagus sekali ya. Sebenarnya untuk penggunaan dan pengucapan bahasa Jepang, baik kata kerja dasar yang bentuk U, kamu ubah ke bentuk mas, itu sama ya, artinya juga sama. Cuma alangkah baiknya kamu pakai ke bentuk mas jika menggunakan kalimat yang bergrammar. Misalnya saya makan nasi, itu sudah Pak singgung kemarin ya. Saya minum susu, saya sarapan pagi, saya berenang di pantai, dan lain-lainnya. Ya, yang menggunakan kata kerja yang berpola kalimatnya, SKUP. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya, dibalik. Tapi kalau kamu ngomong nanti sama temu Jepang, bercakap-cakap, kalau bilang taberu, temu Jepangnya juga sudah paham dia ya, sudah ngerti maksudnya. Itu maksudnya, intinya sama, cuma pengucapannya dan penerapannya berbeda di kalimat. Terus yang mana saya boleh pakai, Pak? Tergantung sekarang ke kalimat kamu seperti apa ya. Ada yang bingung? Yang penting kamu bisa mengubah ke bentuk dasar dari utsuru bumunu kugusu 9 ciri ini, kamu ganti U-nya tambah I tambah mas. Itu untuk godang dosi, kelompok 1. Yang kelompok 2, perhatikan di belakang kata dasar itu ada eru dan iru. Kamu hilangkan ru-nya saja. Keduanya ya, lihat contoh taberu, tabemas, okiru, okimas, miru, mimas. Tinggal diganti ru-nya tambah mas. Masu ini ya, bentuk sopan. Taberu, okiru, miru, dan lainnya. Itu golongan 2. Nomu, oyogu, kaku, itu golongan 1. Dan masih banyak lagi. Tinggal kamu masukkan, oh cirinya ini mu, berarti dia kelompok 1. Terus yang untuk kelompok 3, fukisoku doshinya, kata kerjanya, tidak ada ciri, tetapi kata kerjanya ada 2. 1, kuru artinya datang, kimas. Suru artinya, yang berubah menjadi simas, artinya melakukan kegiatan titik-titik, tergantung. Misalnya sepak bola, sakao suru. Mencuci, sentakuo suru. Sembahyang, oinorio suru. Masih banyak ya. Suru ini kamu ganti menjadi simas. Nanti contoh soalnya misalnya sebutkan ciri golongan ichidang doshi pada kata kerja bahasa Jepang. Sudah ada ini jawabannya. Berakhiran vokal eru dan iru. Misalnya sebutkan ciri-ciri ichidang godang doshi dalam bahasa Jepang.
Berakhiran vokal utsuru, bumunu, kugusu. Itu ada 9 ciri. Ini rumus ini ya, yang merah ini rumus. Yang merah-merah ini rumus. Nah, ini rensu shimasho. Mari kita berlatih sekarang. Di sini sudah Pak buatkan kalimatnya, artinya sudah tertera di sampingnya. Seperti biasa. Hayonde kudasai. Hai Purnami-sang. Purnama-sang, gomenasai. Dewa Ayu Purnama-sang. Ohayo gozaimasu, Pak. Hai, ohayo gozaimasu. Nomor 1, Yamada-san wa shibun o yomimasu. Yang artinya, saudara Yamada membaca koran. Yang kedua, watashi wa gakko e ikimasu. Artinya, saya pergi ke sekolah. Yang ketiga, chichi wa yakimeshi o tabemasu. Yang artinya, ayah saya makan nasi goreng. Jika kalimatnya negatif, yang pertama, kadek sang wa kohi o nomimasen. Yang artinya, kadek tidak minum kopi. Yang kedua, hahat wa tarebi o mimasen. Yang artinya, ibu tidak menonton TV. Jika kalimatnya bertanya, sumimasen, ashita jaya karuta e ikimasu ka? Artinya, permisi, apakah besok pergi ke Jakarta? Yang kedua, Ani-san wa heya de sukudai o shimasu ka? Saudara Ani, apakah membuat PR di kamar? Sudah, Pak. Bagus sekali ya, nanti dilatih lagi pengucapannya. Nah, untuk di pola ini, kalimatnya 1-3 itu bentuk bentuk positif. Yang di bawahnya jika negatif, Pak buatkan 2 kalimat. Jika bertanya, Pak buatkan 2 kalimat. Perhatikan kosakata di belakang tiap kalimat. Nah, untuk yang positif, bentuk mas, seperti biasa, kata kerjanya kamu sudah ganti tadi ke dalam bentuk mas. Tinggal ditambah yomimas, dasar katanya yomu, artinya membaca. Ikimas, dasar katanya iku, artinya pergi. Tabemas, artinya makan. Taberu, dasar katanya. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, sekarang untuk bentuk negatif, tinggal perhatikan lagi di belakang kalimat. Misalnya, kadek tidak minum kopi. Kadek sang wa koyo nomimaseng. Perhatikan nomimaseng. Maseng, ya, bukan mas. Jika kamu mau mengubah ke bentuk negatif. Haha wa terebi o mimaseng. Ibu tidak menonton TV. Itu contohnya 2, Pak buat. Terus di bawahnya jika kalimat bertanya, perhatikan lagi di belakang. Ingat kata kerja positif, negatif, bertanya. Pasti kata kuncinya ada di belakang kalimat. Sumimasen, asta Jakarta ikimaska, ikimaska, ada K-nya ya. Itu berarti dia bertanya. Anisang wa heya de sikudayo shimaska. Itu bertanya ya. Tinggal diganti aja di belakangnya. Nah, perhatikan kalimat di atas lagi. Yang nomor 1, 2, dan 3. Coba yang nomor 1, siapa bisa ubah dia ke dalam bentuk negatif. Berarti terjemahnya menjadi saudara Yamada tidak membaca koran. Siapa yang bisa ubah ke dalam bentuk negatif? Hai Oki Lastari-sang. Nomor 1, Yamada-san wa shinbun o yomimasen. Yang artinya saudara Yamada tidak membaca koran. Coba ulang lagi sekali. Yamada-san wa shinbun o yomimasen. Artinya saudara Yamada tidak membaca koran. Coba kamu ubah ke pertanyaan, apakah saudara Yamada membaca koran? Yamada-san wa shinbun o yomimasu ka? Iya, tinggal di belakangnya ganti ya. Yomimas, yomimaseng, yomimaska. Ya, itu aja 3 itu ingat.
Iya, Pak. Dasar kata yomimas apa? Hoki-san. Dasar kata yomimas. Dasar kata yomimas yomu. Yomu. Golongan berapa dia? Golongan 1. Kenapa? Godang. Karena ada akhiran mu. Iya, cirinya ada 9 ya, berakhiran utsuru, bumunu, kugusu. Berarti itu mu-nya ke golongan 1. Yang nomor 2, yang lain. Yang lainnya. Hai Dewayu Purnama. Moichido. Lagi sekali. Yang nomor 2, watashi wa gakoe ikimasen, yang artinya saya tidak pergi ke sekolah. Kalau pertanyaan, watashi wa gakoe ikimasu ka, yang artinya apakah saya pergi ke sekolah? Ya. Termasuk kelompok berapa dia? 1, godang dosi. Hai Godang Dosi ya. Kelompok 1 itu cirinya iku ya, berakhiran ku di belakang. Yang kelompok yang nomor 3 bisa? Lagi Bisa, sekali Dewayu. bisa Pak. Chichi wa yakimashi o tabemasen, yang artinya ayah saya tidak makan nasi goreng. Yang pertanyaan, Chichi wa yakimashi tabemasu ka, yang artinya apakah ayah saya makan nasi goreng? Ini tabemas termasuk golongan kedua karena berakhiran eru. Ya, eru di belakangnya. Taberu, hilangkan ru-nya ditambah mas. Golongan 2 ichidang dosi. Hafalkan Ya, ichi. bahasa Jepangnya ya. Ya. Nah, ini bentuk maseng yang Pak jelaskan tadi. Perhatikan. Mas menjadi maseng, masengka. Bertanya ya, perhatikan di bawah. Makan, taberu, tabemas, tabemaseng, tabemaska. Makan, apakah makan, tidak makan. Minum, nomu, nomimas, nomimaseng, nomimaska. Dan kata kerja yang lainnya ya, silahkan dicari. Kalau punya fotokopi kakak kelasnya itu sudah Pak kasih lengkap. Boleh ditambahkan lagi, kalau yang belum silahkan cari sendiri ya. Ini review pelatihannya, pengulangannya. Silahkan dilatihkan. Tinggal diisi positif dan negatif ini. Ini sudah ya. Sudah pernah dilatihkan. Masih ingat? Ciciwa simbung o yomimas menjadi ciciwa simbung o yomimaseng. Tinggal diganti negatifnya ya. Kadek sang wa pang o tabemas menjadi tabemaseng. Ahawa kudamono kaimas menjadi kaimaseng. Kaimas membeli ya, kau golongan 1 godang dosi, dia termasuk ke kelompok 1 godang dosi. Perhatikan lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Ini mengenai bilangan jam, pukul nanji deska, satuannya jides. Kalian poinnya sudah Pak kasih tahu kemarin, perhatikan bilangan dari 1 sampai 12 saja, tinggal ditambah ji di belakangnya. Ada yang sudah kelas 11 tidak hafal dengan bilangan? Ichi, ni, sang, yong, go, roku, shichi, hachi, kyuju. Yang 10 sampai 10 ya. Juichi, juni. Itu untuk jam. Tinggal di belakangnya ditambah ji. Perhatikan untuk pukul 4 atau jam 4 dan 9,
4 kamu biasanya pakai N menjadi yong, untuk pukul atau jam tidak memakai ya, tinggal dibaca yoji. Yoji des. Gimana nenji desu ka? Yoji des. Itu misalnya ya. Terus untuk pukul 9 kamu nggak pakai Y, biasanya Q. Sekarang pakai U biasa, kuji des. Misalnya sekarang jam berapa? Ima nanji desu ka? Kuji des. Itu pertanyaannya di bawah, jam berapakah atau pukul berapakah nanji desu ka? Contohnya sudah ada di sebelah, watashi wa kuji ni gakko ikimasu. Utusan wa gosen 7 ji ni pan o tabemasu. Mae bang aha wa 8 ji goro terebi o mimasu. Perhatikan kata kerja juga digabung di sini ya. Watashi wa kuji ni gakko e ikimasu. Putusan wa gosen 7 ji ni pan o tabemasu. Mae bang aha wa 8 ji goro terebi o mimasu. Siapa yang bisa artinya? Indonesia Gode, onegaishimasu. Yang bisa? Teo akete kudasai. Silakan angkat tangannya. Hai Dewa Ayu Purnama-san. Yang nomor 1, watashi wa kuji ni gakko e ikimasu, artinya saya pergi ke sekolah jam 9. Ya, lanjut. Putusan wa gosen 7 ji ni pan o tabemasu, artinya putu makan roti jam 7 pagi. Saigo wa Yang terakhir. ketiga, mai bang haha wa 8 ji goro terebi o mimasu. Artinya setiap hari ibu menonton TV kira-kira jam 8. Ya, goro itu kira-kira ya. Hachiji goro. Nah, perhatikan di bawahnya ada keterangan waktu goseng, artinya menyatakan waktu pagi, gogo sore, maasa setiap pagi, mainichi setiap hari, goro kira-kira. Ya, itu untuk menyatakan pukul atau waktu. Kata kerjanya ingat ubah ke bentuk mas. Ya, di belakangnya ini semua pakai bentuk mas. Nah, sekarang menyatakan lamanya waktu tempuh. Tinggal kamu balik yang tadi ichiji, tinggal tambahkan kang di belakangnya ya. Ini menyatakan jarak tempuh. Yang tadi ichiji jam 1, sekarang ichiji kang 1 jam. Tinggal ditambahkan jikang di belakangnya. Pertanyaannya nan jikang desu ka? Berapa jamkah atau berapa lama? Kata bantunya dono gurai, kira-kira berapa lama? Itu untuk jam, lamanya waktu. Sekarang untuk menit di sampingnya ada ipung, nifung, sampung, yonfung, gofung, ropung, nanafung, hapung, kyufung, jupung. Itu untuk 10 menit. Untuk menit berikutnya tinggal kamu gabung 10 dengan bilangan berikutnya. Misalnya 11 berarti ju ipung, 12 ju nifung, 13 ju sanpung gitu. Tinggal digabung ya, digabung dengan bilangan berikutnya. Nampung deska berapa menit? Nampung gurai deska kira-kira berapa menit? Perhatikan untuk 30 menit itu ada 2, boleh pakai yang manual, kamu menggabung, sanjupung, sa-nya 3, ju-nya puluhan, pung-nya menit, menjadi 30 menit. Atau kata lainnya pakai hang des. Atau 15 menitnya ju gofung des. Itu untuk menyatakan menit. Ada yang bingung untuk menyatakan keterangan waktu? Pakai jikang dengan ji deska itu?
Misalnya pertanyaannya, Ana tawa nanji kanggurai benkyou shimasu ka? Gitu misalnya. Kamu berapa jam belajar? Nanji kanggurai, kira-kira berapa lama ya? Nah ini terakhir untuk norimono, ini ada alat transportasi. Kata kerjanya norimas, noru, golongan 1. Untuk kata bendanya norimono, alat transportasi atau kendaraan. Di sini sudah disediakan, artinya sudah tertera di sini ya. Yang pertama, basu, baiku, jitensha, kuruma atau jidosha, densha, beca, fune, boto, chikatetsu, shinkansen, dan uma. Nah, itu beberapa alat transportasi. Ada yang tidak paham artinya? Lanjut di sini di sebelahnya ada kata bantu nande itu dengan apa? Untuk menyatakan alat transportasi. Mainichi setiap hari. Partikel de menyatakan dengan alat. Di sini kata kerja bantunya ada 3. Ikimas pergi, kimas datang, kairimas pulang. Menggunakan partikel e, artinya ke. Partikel e lagi sekali ya untuk ke. Terus di bawahnya ada kata bantu lagi, kara dan made. Kara artinya dari, made artinya sampai. Nah, di sini ada latihan pengulangan. Renshu shimashou. Mari kita baca. Siapa yang bisa langsung artinya? Pak, harapkan yang lainnya. Silahkan di sini ada 8 pertanyaan. Silahkan dibaca dulu. Setelah itu Indonesia Godek. Imiwa. Arti bahasa Indonesianya apa? Dewayu Purnamasang. Pak, semuanya langsung, Pak. Satu-satu saja. Betsu. Mainichi Adi-san wa jinesha de gakoe ikimasu. Artinya, setiap hari dengan sepeda, saudara Adi ke sekolah. Ya. Yang kedua, Mainichi Adi-san wa jitensha de gakoe ikimasu. Setiap hari, saudara Adi dengan sepeda pergi ke sekolah. Perhatikan partikel de dan e. Ya, kalau de itu dengan alat, alatnya sepeda. E itu ke. Di sini ada kata kerja pergi. Ya, ada kata kerja pergerakan. Lanjut. Balikara nihon made hyokuki de shijikan gurai desu. Dari Bali sampai Jepang dengan pesawat terbang kira-kira 7 jam. Ya. Barikara nihon made hikoki desu 7 jikan gurai desu. Dari Bali, perhatikan polanya, dari Bali kara nihon made sampai Jepang, hikoki de. Dengan pesawat terbang, shijikan gurai desu, kira-kira 7 jam. Ya, kalau si Ciji jam 7, si Cijikan 7 jam. Itu beda ya. Ya. Hai, berikutnya Nomor Hoki-san. 3. Oh, ya. Hoki Lestari-san. Hai, yonde kudasai. Sumimasen. Yamada-san wa nande kaisha e ikimasu. Permisi, Yamada. Kaisha-nya nggak tahu, Pak. Kaisha kantor perusahaan. Permisi, Yamada ke kantor naik apa?
dengan apa? Nah, tadi kamu pas baca kalimat bahasa Jepangnya kurang di belakang. Ini jenis kalimatnya bertanya. Ini kalimatnya bertanya. Hati-hati ya. Ya. Sumimasen, Yamada-san wa nande kaisai ikimasu ka? Permisi, Tuan Yamada ke kantor dengan apa? Hai, sumimasen, Yamada-san wa nande kaisha ikimasu ka? Permisi, Tuan Yamada pergi ke kantor dengan apa? Nande, ya nande itu dengan apa? Jawabannya ya alat transportasi, ya. Misalnya dengan motor, baikude ikimasu. Baikude kaisha ikimasu. Kalau jalan kaki, aruite ya. Aruite. Nggak pakai partikel de, aruite des gitu. Lanjut masih Hoki-san. Yongbang nomor 4. Ashita watashi wa Yudi-san to kuruma de dobutsuen ikimasu. Dobutsuen-nya nggak tahu. Dobutsuen kebun binatang. Asta watashi wa Yudi-san to kuruma de dobutsuen ikimasu. Besok saya dan saudara Yudi dengan mobil pergi ke kebun binatang ya. Yudi sang to. Sang itu untuk menyebutkan nama orang lain, to itu dengan atau dan. To isyoni bersama ya. Kuruma mobil. Ingat pola kalimat bahasa Jepang, subjek, keterangan tempat, objek, predikat. Predikatnya ada di belakang kalimat, yaitu kata kerja yang tadi, yang sudah diubah ke bentuk mas. Semua ini pakai mas di belakangnya. Ikimas, tabemas, dan lainnya ya. Nomor 5, sumimasen, mai bang, anata wa nanji kanggurai uchi de benkyou shimasu ka? Permisi, setiap malam, jam berapa kira-kira Anda belajar di rumah? Itu silahkan dijawab ya. Misalnya jam 8, jam 7, atau sama sekali tidak belajar gitu misalnya. Benkyou shimasen, itu bentuk negatif. Hai Rokubang, mainichi nande gakko ikimasu ka? Setiap hari dengan apa pergi ke sekolah? Nande gakko ikimasu ka? Yaitu ke. Chibang, kadek sang no gakko made jugo fungurai desu. Saudara kadek sampai di sekolah kira-kira 15 menit. Perhatikan made, made. Bukan nama orang nih ya, made. Kara made, kara dari made sampai. Tidak harus nyambung, dia harus ada kara, harus ada made, tidak ya. Tergantung pola kalimatnya seperti apa. Hai saigo wa Chibang terakhir, mainichi kyoshitsu de dono gurai benkyou shimasu ka? Siapa yang bisa artinya? Indonesia Godet. Mainichi kyoshitsu de dono gurai benkyou shimasu ka? Hai Dewayu Purnama-sang. Kamu aja yang Artinya, setiap hari di ruang kelas kira-kira berapa lama belajar? Hai, bagus sekali ya. Kyoshitsu, ruang kelas. Dono gurai benkyou shimasu ka? Belajar ya. Benkyou shimasu itu kelompok 3 ya. Benkyou suru, dasar katanya menjadi benkyou shimasu. Karena ini kalimatnya bertanya, isi ka di belakangnya ya. Kalau tidak bertanya, benkyou shimasu, negatif benkyou shimasen. Ada yang masih bingung penggabungan kata kerja bentuk mas ke dalam jarak waktu tempuh atau bilangan jam? Misalnya saya berenang di pantai 1 jam. Saya jam 1 berenang ke pantai. Itu beda ya kalimatnya ya. Untuk yang jam kamu pakai ji, untuk lamanya waktu pakai jikang. Itu aja poinnya. Ingat kata kerja bahasa Jepangnya doshi, ada kelompoknya 3. Yang pertama godang doshi, cirinya berakhiran utsuru bumunu kugusu. Yang kelompok 2, ichidang doshi, cirinya berakhiran eru dan iru. Dan kelompok 3, fuki soku doshi.
Tidak ada ciri, tetapi kata kerjanya dua, yaitu kuru menjadi kimas, suru menjadi simas. Nah, untuk ruangan di sekolah, kita sambung minggu depan. Ini sudah di Fukusyo terakhir. Kemarin di pelajaran Dai Nijurokuka, pelajaran 26. Ya, silahkan dipelajari lagi. Oh ya, bukunya sudah semua ya? Ada yang belum punya buku? Belum? Silahkan diperhatikan di pelajaran 26. Kita nanti sambung di 27, 28 ya untuk materi ulangan umum. Hai, karena waktunya hari ini Pak akhiri, silahkan belajar dengan giat lagi. Moto Benkyou Shimasu, Gambaro, silahkan belajar dengan semangat ya, walaupun di rumah. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Pak akhiri dengan para mesanti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sayonara mata raishu. Om Santi 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 Om. Sayonara.